wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah senantiasa melindungi kalian. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai pesawat sederhana pada bidang miring dan tuas atau kita sebut dengan pengungkit. Nah, sebelum kita mulai, kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa? Ini merupakan gambar jalan yang berkelok-kelok yang berada di tepi gunung ya, di lereng gitu ya. Oke, nah apa sih sangkutan dengan materi kita? Kita lihat. Nah, pada jalan yang berkelok-kelok ini akan menerapkan prinsip pada pesawat sederhana, yaitu tentang bidang miring. Nah, kenapa bidang miring ini digunakan? Ingat, pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, sehingga dibuat miring ini adalah untuk mempermudah kita untuk menaik ke bukit ini ya. Sekarang apa sih bidang miring itu? Nah, bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa, sehingga memperkecil gaya yang kita keluarkan ya nak ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan bidang miring. Nah, kita contohnya ada ini. Misalnya seorang anak yang mau menaikkan benda ini ke mobil misalnya. Nah, kalau dia mengangkat, dia akan terlalu berat sehingga dia menggunakan suatu papan yang dibuat miring sehingga dia mudah. Kemudian ada paku. Nah, ini paku yang bawah ini ya kan, sehingga ini mudah untuk gunakan kalau kita memaku ya. Kemudian tangga. Nah, tangga ini dibuat miring kan ya. Dan kemudian ada skrup. Nah, skrup ini nanti kita bahas kenapa sih kok skrup ini juga masuk ke bidang miring. Nah, nanti kita lihat. Kemudian ada pahat, bidang miring, ini bidang miring, dan ada kapak serta pisau dan mata bor. Nah, ini mengapa tadi skrup itu kok termasuk bidang miring? Nah, kalau kita lihat sekarang ya, kalian ada sebuah paku atau apa. Nah, ini buat kertas yang membentuk segitiga, kemudian kalian gulung. Nah, hasil gulungannya ini nanti akan sama seperti ini. Maka dari itu mengapa skrup itu termasuk bidang miring. Sekarang kita menghitung keuntungan mekanisnya. Nah, ini kita lihat, ini tadi bidang miring. Nah, di sini ada panjang lintasan, di sini ada ketinggiannya. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanisnya, ini adalah bisa dicari dengan gaya beban. Gaya beban ini kita sebut FB atau ini W. Kemudian di sini dibagi dengan gaya kuasanya atau kita sebut dengan F. Nah, sehingga keuntungannya mekanis itu adalah FB dibagi dengan FK atau L ya sama dengan L dibagi dengan H. Sehingga keuntungan bidang miring itu L per H, yaitu panjang lintasan dibagi dengan H. Ini ada sebagian L ini yang menyebutkan dengan S. Nah, di sini dengan keterangannya, KM ini adalah keuntungan mekanis, FB ini adalah gaya beban atau kita sebut dengan W, FK-nya ini adalah gaya kuasa atau F, L ini adalah panjang bidang miring, panjang lintasannya ini. Nah, dan terakhir H ini adalah tinggi bidang miring. Ini ya nak ya. Nah, oke, kalau pada bidang miring semakin dia landai, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Nah, sekarang kita lanjut contoh soal. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Di sini ada panjang lintasan, diketahui panjang lintasannya adalah 15 meter. Kemudian tingginya adalah 3 meter. Nah, berapakah besar keuntungan mekanis bidang miring? Keuntungan mekanis tadi akan bagaimana? Yaitu panjang lintasan dibagi dengan tinggi, sehingga KM sama dengan S dibagi H, yaitu S-nya
Ingat, kalian lihat dulu satuannya ini dalam meter dan ini dalam meter, berarti cocok ya nak. Jangan kalian mengoperasikan bilangan ini rumus ini jika satuannya berbeda, misalnya 1 meter dan satunya lagi sentimeter, maka kalian harus mengubah ke salah satu. Yang akan kalian gunakan yang mana, meter atau sentimeter. Nah, ini pada soal ini sudah meter semua, sehingga kita masukkan di sini S dibagi dengan H, atau tadi yang di slide sebelumnya ada L dibagi dengan H. Di sini panjang lintasan 15 meter dibagi dengan tingginya 3 meter, sehingga keuntungan mekanisnya 15 dibagi 3, sehingga keuntungannya adalah 5 kali. Oke, sekarang kita lanjut ke pengungkit atau kita sebut dengan tuas. Tuas ini ada 3 jenis. Ini nanti dibedakan, kalian lihat, kalian pelajari gambarnya. Nah, tuas jenis pertama ini titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Tuas ini contoh yang paling dekat dengan kita itu adalah jungkat-jungkit. Nah, itu biasanya banyak di TK, itu mesti ada. Nah, sekarang kita lihat nih. Tuas jenis pertama, kita lihat jika titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Ini titik tumpu, ini gaya beban atau W. Kalau gaya beban itu biasanya W, dan ini ada gaya kuasa. Jadi titik tumpu terletak di antara gaya beban W dan gaya kuasa atau F. Oke anak ya. Nah, untuk persamaannya adalah F beban dikali dengan lengan beban. Lengan beban itu adalah yang punyanya beban. Punyanya beban di mana? Punya beban ada di sini. Jadi lengan beban itu dari sini sampai dengan ke titik tumpu. Ini lengan beban. FB dikali dengan LB, berarti gaya beban dikali dengan lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Gaya kuasa yang ini. Nah, lengan kuasa ini adalah titik tumpu ya. Dia lengan kuasa itu titik tumpu sampai dengan gaya kuasanya. Itu disebut dengan lengan beban. Lengan kuasa, maaf. Sekarang kita lanjut. Nah, FB ini adalah beban atau kita sebut W, satuannya adalah N besar atau Newton. FK-nya ini adalah gaya kuasa. Nah, ini gaya kuasa, satuannya juga Newton. Lengan beban juga, lengan beban itu panjang berarti ya nak ya, berarti meter, dan lengan kuasa meter. Nah, keuntungan mekanisnya ini adalah KM sama dengan lengan beban W dibagi dengan F. Ingat ya, untuk keuntungan mekanis bahwa W dibagi dengan F. Ingat itu. Nah, atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Ini untuk menghitung keuntungan mekanis pada tuas. Nah, tuas jenis pertama ini ada contohnya. Nah, ini tadi kan ya, titik tumpu ada di tengah. Nah, letak beban di sini dan kuasa di sini. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada penjepit rambut. Penjepit rambut kita memberikan kuasa di mana? Di sini ya nak ya. Nah, yang ini adalah, yang sini adalah lengan beban. Yang tengah ini adalah titik tumpu. Nah, yang sebelah sini adalah kuasanya, gaya yang kita berikan. Nah, untuk memotong kertas ini biasa kita alat bantunya adalah gunting. Nah, gunting ini masuk ke tuas jenis pertama. Kenapa? Kita lihat titik tumpu ada di tengah. Nah, ini titik tumpunya yang bulat ini. Nah, ini kuasanya, di sini bebannya. Nah, ini di sini. Nah, ini ya. Begitu juga penjepit. Nah, penjepit kertas ini kita memberikan kuasanya di sini, tumpunya di sini, bebannya oke di situ ya. Sekarang kita lanjut ke tuas jenis kedua atau pengungkit jenis kedua, yaitu beban pada jenis kedua terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Berarti bebannya di mana? Berada di tengah. Nah, jenis kedua beban itu ada di tengah. Oke ya.
Untuk rumusnya sama dengan yang di tuas jenis pertama tadi. Nah, ini. Nah, contohnya tuas jenis kedua. Ini bebannya di tengah. Nah, pada ini pemotong kertas. Nah, ini kalau ini mesti kita lihat di fotokopi anak ya. Nah, di sini ini termasuk jenis kedua. Nah, pembuka tutup botol pun seperti itu. Oke ya. Dan ini. Nah, ini angklong. Sebutnya kayak anak ya, kereta dorong yang untuk biasa kita muat pasir atau apa. Nah, di sini ini kan di sini ini titik tumpu, tengah ini isi bebannya ya kan, dan di sini adalah gaya kuasa. Sekarang kita masuk ke jenis ketiga. Nah, jenis ketiga berarti gimana? Jenis ketiga ini kuasanya yang terletak di antara beban dan titik tumpu, berarti kuasa yang ada di tengah. Itu jenis ketiga. Kita lihat. Nah, untuk rumus masih sama. Lengan beban nih. Kalau untuk ininya ya nak ya, Miss jelaskan. Yang ini untuk tuas ketiga. Nah, untuk lengan kuasanya berarti yang mana, Miss? Lengan kuasanya berarti dari titik tumpu sampai dengan gaya kuasa. Kalau untuk lengan bebannya yang mana, Miss? Lengan beban yaitu dari titik tumpu sampai dengan gaya beban. Juga dengan yang slide kedua ini ya nak ya. Miss Anis tadi lupa menjelaskannya. Nah, di sini untuk lengan kuasa berarti dari mana? Dari titik tumpu sampai dengan gaya kuasa itu berupa lengan beban. Yang kalau lengan kuasa. Kalau untuk lengan beban berarti dari titik tumpu sampai dengan ke gaya bebannya atau W-nya. Sekarang kita lanjut yang ketiga ini. Nah, untuk rumusnya sama yang kita gunakan. Nah, contoh penerapannya. Nah, di sini. Nah, kita lihat kalau yang kita memberikan gaya kuasanya di tengah mana? Misalnya kita menyapu. Nah, mungkin kalian pasti ya waktu di sekolah kan dapat tugas piket tuh menyapu. Nah, kalian ingat, kalian pasti pegang sapunya di tengah ya kan? Kemudian kalian yang bagian bawahnya itu adalah yang untuk titik tumpunya, bagian atasnya titik tumpu, yang bagian bebannya itu yang kalian untuk menyapunya. Oke ya, ini ada skop juga merupakan contoh jenis tuas ketiga. Ada stapler, ada pinset, nah ini ada cangkul, ada juga pancing. Nah, pancing juga merupakan tuas jenis ketiga. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Kita lihat. Nah, di sini ada tuas jenis berapa kalau titiknya di tengah, titik tumpunya. Ini jenis pertama. Di sini ada beban, di sini ada gaya kuasa. Nah, di sini beban diketahui sebesar 8.000 Newton. Nah, lengan beban tadi dari mana? Dari titik tumpu sampai dengan ke beban ini. Ini adalah 50 cm. Lengan kuasa dari titik tumpu sampai dengan kuasa itu ada 2 meter. Sekarang kita ditanya KM-nya. Ditanya gaya kuasa dan KM-nya. Berapa sih gaya yang perlu kita keluarkan untuk mengangkat beban yang beratnya 8.000 Newton. Nah, ingat tadi WLB atau FB kali LB sama dengan FK kali LK. Tadi kan rumusnya seperti itu kan ya. Kita lihat. Nah, di sini yang akan kita cari adalah F, sehingga F akan di sini dan LK akan pindah di bawah dengan per. Jadi F sama dengan W atau gaya berat dikali dengan lengan beban dibagi dengan lengan kuasa. Jadi 8.000 dikali lengan bebannya berapa? Ingat tadi Miss katakan, ini kan satuannya senti ya nak ya, ini satuannya meter. Ini di sini kesepakatannya diubah menjadi ke meter sehingga 50 cm menjadi 0,5 meter. Nah, 8.000 dikali dengan 0,5 meter dibagi dengan 2 meter sehingga 8.000 hasilnya ini adalah 4.000 Newton dibagi dengan 2. Meternya kenapa hilang? Karena di sini meter dan di sini meter ya, atas bawah, maka dicoret.
Oke, 4000 Newton dibagi 2 sehingga ada berapa? Hasilnya adalah 2000 Newton. Nah, berarti dengan beban yang seberat 8000 Newton kita hanya mengeluarkan gaya yang besarnya 2000 Newton. Nah, sekarang kita mencari berarti keuntungan mekanisnya berapa sih? Berarti gaya kita itu berapa sih, kecilnya diperkecil sampai berapa kali? Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata KM-nya boleh menggunakan LK ya. LK dibagi dengan LB atau W dibagi dengan F. Nah, kita gunakan salah satu, mau yang mana? Kita gunakan yang ini aja ya. KM sama dengan W dibagi dengan F. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah W-nya berapa? 8000, F-nya berapa? 2000. Sehingga keuntungannya adalah 4. Keuntungan mekanisnya 4 kali. Oke anak ya, sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, di sini benda beratnya 800 Newton didorong menggunakan kereta. Tentukan besar kuasa dan berapa keuntungan mekanisnya. Kalau kita lihat ini, pada kereta ini berarti ini tuas jenis berapa? Ini tuas jenis kalau beban itu di tengah. Beban di tengah adalah tuas jenis kedua ya. Diketahui W-nya adalah 8000 Newton, 800 Newton. LB-nya berapa? Di sini ada titik beban sampai dengan ke ini, dengan kuasanya. Kita lihat dengan kuasanya. Maaf nak, gambarnya ini bergerak ya. Antara titik tumpu sampai dengan ke lengan beban tadi ini ada 20 cm. Nah, untuk sisanya dari sini sampai ke sini itu adalah 80 cm. Nah, sekarang kita ditanya F dan keuntungan mekanisnya berapa. Nah, jawab, rumus masih sama, W dikali LB dikali dengan LK. Bedanya kita lihat LK-nya. LK tadi berarti dari titik tumpunya di roda ini sampai dengan kuasanya. Tadi yang ada di tengah ini dia baru 80 cm. Jadi harus ditambah yang dari sini ke sini sehingga LK-nya itu adalah 0,2. Kita satuannya diubah ke dalam meter. 0,2 ditambah dengan 0,8 sama dengan 1 meter, atau 20 ditambah 80 cm sama dengan 100 cm diubah ke dalam meter adalah 1 meter. Ditanya berapa gaya yang kita berikan. Nah, dan berapa keuntungan mekanisnya. Masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Nah, W-nya ini adalah 800 ya kan, dikali dengan lengan bebannya. Lengan bebannya itu adalah 0,2. Kemudian F dikali dengan 0,2 dibagi dengan 1 meter sehingga ada 160 dibagi dengan 1, sehingga gaya kuasa yang kita berikan adalah 160 Newton. Nah, untuk keuntungan mekanisnya berarti bagaimana? Tetap kalian boleh mencari dari LK dibagi dengan LB atau W dibagi dengan F, berat beban dibagi dengan gaya kuasanya, sehingga sama dengan 800 dibagi dengan 160. Hasilnya adalah 5 kali. Jadi keuntungan mekanis yang diberikan adalah 5 kali. Sekarang kita lanjut ke prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, ini pada seorang atlet yang sedang bermain bulu tangkis. Nah, pada posisi smash nih kan ya. Di sini ternyata ada prinsip yang kita gunakan di pesawat sederhana yang ada di diri kita. Nah, pada saat mengemes ini, pada saat menengadahkan kepala. Nah, ternyata di sini kita lihat, di sini berarti jenis berapa? Kalau titik tumpu di tengah, berarti pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Nah, ini otot lehernya sebagai titik tumpu, ya kan, menahan ini gayanya dan ini adalah bebannya. Kemudian pada lengan. Nah, pada lengan ini kita lihat berat ini jenis
tuas yang keberapa? Ini jenis tuas atau pengungkit yang ketiga. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada titik tumpunya di sini, ya kan? Ini yang kuasa yang kita berikan, ya kan? Dan ini adalah bebannya. Kan kita. Kemudian untuk pada saat kaki menjinjit nih. Pada saat ini di sini ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu, nah kan menjinjit ya, ini ya bertumpu pada kakinya. Ternyata di sini tumpuannya, bebannya kan berarti dia menahan badan, ya kan, bebannya di sini. Berarti beban di tengah. Kalau beban di tengah berarti apa tadi? Jenis kedua. Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Ini kalau orang mengangkat barbel, maka ini termasuk tuas jenis berapa? Tuas jenis ketiga. Oke ya, di mana? Karena gimana? Kuasa ada di tengah. Nah kan ya, nih kuasa di tengah, titik tumpu ada di sini, ya kan? Ini sampai ke di sini ada apa ini? Kuasanya, gayanya. Di sini ada bebannya. Jadi ini sampai di sini adalah lengan kuasa, dari siku sampai dengan ke tangan ini adalah lengan beban. Nah, untuk ini Miss mengingatkan kembali pada pelajaran kita yang pertama, sistem rangka. Nah, di sini ada otot, tapi kalau yang ini pada saat dia mengangkat berarti di sini ada bicep. Ini bicep ya, ini bicep berkontraksi, dan di sini ada tricep. Oke, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Ini ada 4 tugas, ya kan? Di sini ada 4 tugas. Yang pertama, sebuah peti yang beratnya 200 Newton akan dipindahkan ke sebuah rak yang tingginya 2 meter melalui suatu bidang miring yang panjangnya 4 meter. Berapakah gaya yang diperlukan untuk memindahkan peti tersebut? Nah, kita asumsikan bidang miring cukup licin sehingga tidak ada gaya gesekan antara peti dan bidang miring. Berapa pertanyaannya, berapa keuntungan mekanis dan gayanya ya? Jadi ada 2, berapa F-nya dan berapa ini keuntungan mekanis. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, kalian hitung berapa gayanya dan berapa keuntungan mekanisnya. Ingat ya, tadi keuntungan kalau untuk mencari keuntungan mekanis adalah KM sama dengan FW dibagi dengan F. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan 3 dan yang keempat ini. Silahkan kalian jawab di bukumu dan kirim ke Miss Anis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.